Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang selalu senantiasa memberikan rahmat dan taufiknya serta kesempatan sehingga kita masih diberi kemampuan untuk kembali bersua, kembali melanjutkan aktivitas pembelajaran kita, eh, terutama kepada adik-adikku sekalian, mahasiswa, pada mata kuliah manajemen dana dan pembiayaan bank syariah. Eh, Sebelum kita melangkah jauh, eh, kita memohon kembali eh, agar senantiasa eh, Allah Subhanahu wa taala memberikan yang namanya eh, keberkahan dalam setiap pertemuan kita, terutama dalam aktivitas kali ini. Untuk itu, saya sendiri memimpin doa. Mari kita bersama-sama memanjatkan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Selesai. Eh, Teman-teman sekalian, eh, semoga selalu sehat ya. Apatah lagi eh, di pertemuan kali ini kita sudah memasuki yang namanya pertemuan yang eh, ke-13. Eh, Sedikit lagi, eh, mungkin dua pertemuan lagi kita akan memasuki yang namanya masa final. Sehingga saya berharap kepada teman-teman untuk eh, tetap fokus, menjaga kesehatannya, dan tetap agar bagaimana perkuliahan kita ini bisa berjalan sampai eh, selesai. Nah, eh, dalam kali ini pertemuan yang ke-13 kita akan membahas terkait dengan pengawasan dan penanganan pembiayaan bermasalah di bank syariah. Eh, Sebelumnya mungkin telah dibaca bahwasanya apa yang menjadi tujuan, yang ini yang menjadi barometer bagi mahasiswa, apa yang menjadi tujuan yang hendak dicapai dalam perkuliahan kali ini, yakni bagaimana eh, mahasiswa eh, mampu menelaah tujuan dari pengawasan dan penanganan pembiayaan bermasalah pada bank syariah. Eh, karena saya sedikit merefleksikan bahwasanya pertemuan yang lalu, yaitu pertemuan yang ke-12, kredit. Nah, ini dari kalau tidak salah dari bahasa Yunani atau yang disebut dengan credere, yang berarti kepercayaan. Nah, oleh karena itu dasar dari kredit adalah kepercayaan. Seseorang memberikan yang namanya sebuah pinjaman karena dia mempercaya. Jadi sebelum ada yang namanya kontak, sebelum ada yang namanya eh, tanggung jawab yang diberikan, itu kredit. Nah, ini dari kalau tidak salah dari bahasa Yunani. Nah, ini dia. Pembiayaan, ya, menurut peraturan otoritas jasa keuangan, ya, sebagai lembaga pengawas pada sebuah bank, termasuk yang namanya perbankan syariah, nomor 16 POJK 03 tahun 2014 menyatakan bahwasanya pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil, transaksi sewa menyewa, termasuk sewa menyewa jasa seperti pertemuan yang pekan lalu terkait dengan ijarah dan EMBT, atau transaksi jual beli, ya. Transaksi jual beli juga sudah pernah disampaikan. Di antaranya adalah produk seperti murabaha, ya, dan transaksi pinjam meminjam berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak yang lain atau pihak atau nasabah misalnya. Pihak yang dibiayai atau yang diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut
setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau ujra. Jadi imbalan atau ujra, tanpa imbalan dalam artian di sini adalah dana card atau margin, selisih, atau bagi hasil. Nah, sehingga kita bisa menarik benang merahnya. Apa yang membedakan antara perkreditan dengan pembiayaan adalah dari segi eh, penarikan yang namanya bunga di eh, bank konvensional, sementara di pembiayaan ini tidak dibolehkan untuk menggunakan yang namanya unsur bunga, ya, tetapi penggunaan imbalan atau ujra, margin atau bagi hasil. Nah, kan? Nah, sudah jelas. Oke. Nah, dari eh, bagian ini kita bisa memahami bahwasanya betapa pentingnya yang namanya pengelolaan eh, pendanaan agar bagaimana tidak terjadi yang namanya permasalahan. Karena eh, sebuah bank sebagai lembaga intermediasi yang mempertemukan antara eh, nasabah yang surplus dana, ya, menyimpan uangnya, menitipkan uangnya dalam pola-pola, misalnya pola titipan seperti wadiah, eh, card, ataupun yang namanya dalam bentuk deposito, tabungan, mudharabah dan lain sebagainya, ya, gitu. Lalu kemudian sebagai eh, sebuah bank itu kemudian menyalurkan dana tersebut dalam bentuk yang namanya pola pembiayaan, ya, pola jual beli, pola sewa, dan lain sebagainya. Nah, ataupun berbagai macam yang namanya jasa yang disiapkan oleh bank, dan itu asal sesuai dengan prinsip-prinsip dan termasuk yang namanya lembaga-lembaga pengawas seperti otoritas jasa keuangan. Oke. Sehingga eh, berbicara terkait dengan pertemuan kali ini sangat penting sekali teman-teman bagi kita-kita yang eh, bernaung atau mempelajari terkait dengan perbankan syariah. Nah, meskipun itu di tengah pelaksanaan yang namanya eh, pada eh, pengawasan yang namanya sebuah pembiayaan. Dan sehingga karena ketika tadi kita berbicara terkait dengan penyaluran pembiayaan, bank tersebut sangat selektif untuk penyaluran pembiayaan karena kekhawatirannya banyaknya risiko yang siap harus ditanggung di situ. Pertama adalah aset bank syariah akan selalu terpantau. Jadi dengan adanya pengawasan tersebut, aset bank syariah itu akan selalu terpantau. Ya, gitu. Yang kedua, memastikan ketelitian dan kebenaran data administrasi. Teman-teman, kalian-kalian ada calon-calon bankir. Suatu saat nanti ketika bekerja yang namanya di bank, tolong untuk kehati-hatian. Coba bayangkan misalnya, ini contoh kecil, contoh realnya ya. Coba bayangkan kalau misalnya Anda harusnya menulis, misalnya di, di kwitansi misalnya, atau di komputer misalnya, itu seharusnya misalnya 10 juta, hilang satu nolnya, maka sisa 1 juta. Selebihnya ketika ini, siapa yang menanggung? Anda. 9 juta Anda harus menjadi risiko Anda. Jadi sehingga di dalam bekerja yang namanya di bank, saya pesan teman-teman dengan baik-baik bahwasanya kalian harus teliti betul-betul terkait dengan ketelitian dan kebenaran data administrasi. Termasuk yang namanya kemudian. Nah, untuk mengukur dan mengetahui seberapa eh, sehatnya yang namanya sebuah bank, dilihat daripada yang namanya pembiayaannya adalah seperti menggunakan Net Performance Finance atau NPF-nya. Nah, NPF adalah merupakan pembiayaan yang sedang mengalami kemacetan dalam pengurusannya yang terjadi karena faktor disengaja atau faktor yang tidak disengaja. Penyebab utama yang bisa membuat gagalnya secara sistematik yang namanya sebuah bank. Jadi kita bisa melihat, oh, reputasi bank dilihat daripada NPF-nya itu adalah, dari dilihat dari pembiayaannya adalah melalui yang namanya
dari segi net performance finance atau NPF-nya. Nah, apa rumusnya? Nah, seluruh pembiayaan, kalau kita bisa melihat pembiayaan tersebut, jumlah keseluruhannya adalah di laporan keuangan. Misalnya adalah Bank BSI. Nah, tugas kalian di pertengahan pertemuan kali ini, saya menyampaikan bahwasanya untuk pertemuan selanjutnya, eh, setiap kelompok itu harus mencari eh, bank syariah, misalnya ada BSI, Bank Pening Dubai Syariah, eh, Bank Mega Syariah, cari laporan keuangannya. Baru kita analisis, baru Anda analisis eh, bagaimana net performance finance-nya. Nah, caranya melalui formula ini. Pembiayaan yang dalam kurung kurang lancar, diragukan, D, dan kemudian macet, atau bahkan ada juga dalam perhatian khusus. Dibagi dengan total pembiayaan. Nah, setelah Anda memperoleh hasilnya, maka kita bisa menilai seperti apa. Nah, pembuatan permasalahan pembiayaan. Menurut sumber peraturan Bank Indonesia atau BBI, ketika Anda memasukkan formulanya dan mendapati peringkat NPF-nya itu di bawah atau lebih kecil daripada 2%, maka itu persetujuan pembiayaan, pengawasan sistem berganda dan pengawasan internal bank. Kemudian on-site monitoring meliputi pengawasan ya eh, pada tahap penyelesaian pembiayaan. Kemudian expansion monitoring, pengawasan penyihatan pembiayaan bermasalah, dan pengawasan multifungsi yang mencakup pengawasan pembiayaan under monitoring, on-site monitoring dan expansion monitoring dilakukan melalui kegiatan rutin, keagamaan, pengajian misalnya, memberikan yang namanya peringatan, memberikan yang namanya nasihat, masukan kepada yang namanya nasabah. Oh, saya pinjaman itu harus dikembalikan. Itu maksudnya. Nah, penyelesaian-penyelesaian kredit yang bermasalah. Menurut Undang-Undang tahun 2008, Peraturan Bank Indonesia atau PBI, bisa dilakukan yang namanya rektorisasi pembiayaan. Rektorisasi apa itu ketika namanya macet yang namanya pembiayaan, bisa dilakukan upaya dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Nah, misalnya pemantauan usaha nasabah, pembinaan anggota, atau pemberian yang namanya pelatihan. Banyak saya lihat yang namanya bank, terutama nasabah-nasabah yang memiliki yang namanya usaha, itu diberikan yang namanya pelatihan, ya, untuk meningkatkan yang namanya kinerja. Salah satunya juga akan berimplikasi kepada yang namanya lancarnya nama pembiayaan. Kemudian selain daripada tadi itu, pembinaan anggota, kalau misalnya terjadi macet, itu pasti akan diberikan yang namanya pemberitahuan dengan surat teguran, ya, diberikan peringatan, ya, bahwasanya eh, pinjaman Anda sudah jatuh tempo misalnya. Kalau demikian adanya kunjungan ke lapangan untuk mengecek, melihat apa betul-betul usaha atau eh, nasabah tersebut itu bermasalah, ya kan gitu. Dan dilakukan yang namanya langkah-langkah preventif dengan penanganan rescheduling atau reconditioning. Apa itu? Rescheduling itu adalah penjadwalan kembali, yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. Misalnya nih, jangka waktunya adalah yang tadinya hanya 5 bulan, dijadikan yang namanya setahun. Ya, otomatis eh, apa iurannya itu, ya, pinjamannya itu pasti akan sedikit diturunkan. Ya, supaya apa? Untuk memudahkan si nasabah. Reconditioning. Jadi kita mau melihat kembali, yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembayaran, ya, perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank. Inilah yang disebut dengan reconditioning. Jadi kita melihat apa-apa saja yang bisa dibantu, apa-apa saja yang bisa diturunkan
upayakan kepada si nasabah agar bisa misalnya ketika terjadi sebuah kemacetan pembiayaan itu bisa kembali eh, apa mengansur yang namanya pembiayaan. Nah, langkah-langkah yang dilakukan selain tadi membuat surat teguran, silaturahmi ke lapangan, itulah mengapa seseorang di bagian yang namanya manajer pembiayaan itu harus apa memiliki yang namanya psikologi yang siap bergaul, bersosialisasi di tengah masyarakat. Karena ini harus sering-sering yang namanya turun ke lapangan, ya. Upaya penyehatan dalam bentuk terakhir upaya penyehatan secara scheduling atau reconditioning, ya seperti yang tadi saya sampaikan. Hmm. Nah, penataan kembali dalam bentuk restructuring yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada scheduling atau reconditioning antara lain meliputi penambahan dana fasilitas pembiayaan. Nah, bisa saja bank yang namanya karena tentangan tadi misalnya bahwasanya tidak cukup dana yang diberikan ya dari pelaksana yang namanya usaha tersebut sehingga tidak maksimal hasil yang diperoleh. Sehingga penambahan dana fasilitas pembiayaan bisa menjadi salah satu solusi. Konversi akad pembiayaan, ya, gitu. Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah, atau konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah. Nah, kalaupun misalnya tidak bisa lagi dilakukan langkah-langkah yang lain, mungkin eh, ini adalah salah satu pertemuan ke-13, pekan depan mungkin sudah masuk pertemuan ke-14 insya Allah. Dan itu sudah memasuki yang namanya waktu-waktu untuk kita akan final. Jadi saya berharap teman-teman di sisa pertemuan ini bisa lebih maksimal. Terutama eh, teman-teman mahasiswa untuk ikut aktif dalam yang namanya diskusi, eh, kemudian memperhatikan eh, tugas-tugasnya seperti tadi saya mempertegas kembali pada setiap kelompok dalam artian kelompok ini saling membantu untuk setiap individu itu mencari laporan keuangan lalu melakukan yang namanya penilaian terkait dengan net performance finance sebuah bank ya gitu. Jadi saya berharap dikerjakan dengan baik dan tentu setiap kelompok karena di sini ada eh, 5 kelompok, setiap kelompok harus berbeda-beda bank, bank syariahnya, ya gitu. Da- Bank syariah itu kan sekurang-kurangnya ada sekitar 12 bank. Nah, sisa Anda pilih-pilih dan tidak sama. Kapan ada yang sama, maka tentu nilainya akan kurang, bahkan nyaris tidak ada. Ya. Saya kira cukup untuk pertemuan kita kali ini. Eh, Demikian dari saya. Eh, Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita bertemu eh, di pekan ke depan. Insya Allah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.